Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Royan Naim, mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 20040110053. Baik, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yakni membuat video pembelajaran dengan tema pembahasan yaitu identitas nasional. Langsung saja kita menuju video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional terdiri dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang memiliki arti tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan memiliki kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat. Jadi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya bangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap bangsa memiliki identitasnya sendiri. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, keunikan yang dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Berikutnya, alasan diperlukannya identitas nasional. Dapat disimpulkan bahwa alasan diperlukannya identitas nasional yaitu sebagai berikut. 1. Menunjukkan jati diri dari suatu bangsa sebagai pembeda dari bangsa yang lain. Kedua, identitas nasional sebagai upaya dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis dengan persaingan dunia internasional yang sangat ketat. Ketiga, karena identitas nasional dapat menjaga dan mempertahankan eksistensi bangsa di dunia internasional. Dan yang keempat, identitas nasional sebagai upaya menumbuhkan rasa kebanggaan setiap warga negara. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sumber sosiologis, historis, politik, identitas nasional bangsa Indonesia. Adapun macam-macam identitas nasional bangsa Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama yaitu bendera negara Sang Merah Putih. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua, bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa kesatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Dalam kajian sosiolinguistik, disebutkan bahwa bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan masyarakat. Bahkan, bahasa dianggap sebagai ciri atau identitas suatu kelompok masyarakat. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45.
Yang ketiga, lambang negara burung Garuda. Lambang negara merupakan perwujudan sebuah ideologi dari suatu negara. Dari situ, lambang negara juga dapat diartikan sebagai identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian yang dipegang saat menjalankan sebuah pemerintahan. Di Indonesia sendiri, Garuda dipakai sebagai lambang negara setelah dilebur dengan nilai-nilai luhur yang disebut Pancasila. Lambang negara Garuda, Pancasila, mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Di negara-negara Eropa dan negara lainnya seperti Indonesia yang memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Kelima, semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keberagamannya. Namun, tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang utuh. Keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi pendiri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia, maka ia harus mempunyai pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa Indonesia merupakan identitas atau karakteristik yang ada di negara kita. Dengan adanya identitas nasional ini, kita juga dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum, dan juga kebutuhan yang bersifat psikis atau rohaniah, seperti kebutuhan ingin diberi penghormatan, pengakuan, dan penghargaan atas apa yang telah dicapai. Adapun manfaat dari identitas nasional yaitu, yang pertama, kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan serta ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketentraman dunia. Yang kedua, mampu melangsungkan kehidupan melalui kerjasama dengan negara-negara lainnya. Dan yang ketiga, identitas nasional mampu membangun kewibawaan suatu negara atau bangsa, sehingga tumbuh rasa saling menghormati, saling pengertian, dan tidak ada sistem kasta ataupun stratifikasi sosial.